Ya, pernah nggak sih teman-teman semua saat kita jalan ke pasar, toko kelontong, atau pusat grosir, lalu kita lihat yang punya toko, mayoritas adalah orang Tionghoa atau orang Cina. Mereka kelihatannya santai, ramah, tapi bisnisnya jalan terus. Bahkan ada yang toko kecil, tapi anaknya bisa sekolah tinggi, rumahnya pelan-pelan jadi besar, dan usahanya terus berkembang. Nah, kita kadang mikir, kok bisa ya? Apa sih rahasia mereka? Kenapa banyak orang Cina yang sukses dalam hal keuangan? Apa karena mereka lebih pintar dari kita? Atau ada ilmu khusus yang mereka simpan? Sebenarnya, nggak ada ilmu sihir. Semua karena pola pikir dan kebiasaan keuangan yang mereka terapkan dari kecil sampai tua. Ya, hari ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana orang Cina mengelola uang supaya cepat kaya. Jika kita mau tiru dan konsisten, bukan nggak mungkin hidup kita jadi bisa berubah. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, uang itu bukan untuk dihabiskan. Jadi, kebanyakan orang dapat gaji langsung habis buat belanja. Beda dengan orang Cina. Mereka punya prinsip, uang harus diputar. Contohnya, orang Cina punya penghasilan 1 juta. Mereka tidak habiskan semuanya. Minimal ada sebagian yang diputar untuk modal usaha, walaupun kecil. Bisa beli barang grosir, dijual eceran. Dari situ ada untung, lalu diputar lagi. Mereka sadar, jika uang dipakai buat foya-foya, sekali habis, nggak akan kembali lagi. Tapi, jika uang diputar, uang itu bisa beranak semakin banyak. Yang kedua, hidup sederhana, meski kaya. Ya, ada pepatah Tionghoa, kaya tidak perlu kelihatan, yang penting terasa. Jangan heran jika ada orang Cina yang rumahnya biasa saja, bajunya sederhana, tapi simpanan asetnya luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak buru-buru pamer. Bagi mereka, lebih baik punya modal besar untuk usaha daripada punya uang banyak tapi tidak ada pemasukan, atau uang itu boros entah kemana. Ya, kita sering lihat ada orang dapat uang sedikit langsung beli HP mahal atau HP baru, motor baru, atau pakaian branded. Sementara orang Cina lebih memilih menabung atau beli barang produktif. Ya, dari sinilah kekayaan mereka pelan-pelan tumbuh. Kemudian yang ketiga, disiplin menabung sekecil apapun itu. Ya, kebiasaan menabung ini ditanamkan sejak kecil. Anak-anak diajarkan, jika dapat amplop saat Imlek, jangan dihabiskan. Simpan di celengan atau dititipkan ke orang tua. Nah, kebiasaan ini terbawa sampai dewasa. Bahkan ketika penghasilan kecil, mereka tetap menyisihkan sebagian. Karena prinsipnya, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dari tabungan inilah, jika ada peluang usaha muncul, mereka sudah siap modal. Beda dengan kebanyakan orang yang begitu ada peluang, harus pinjam sana sini. Kemudian yang keempat, lebih suka jadi bos kecil daripada pegawai besar. Ya, orang Cina punya pandangan, meskipun usahanya kecil, lebih baik jadi bos sendiri. Contohnya, jualan sembako, jualan sayur, buka toko kelontong,
walaupun untungnya kecil, tapi jika konsisten dan tekun, lama-lama bisa berkembang. Sementara banyak orang yang hanya mengandalkan gaji, padahal gaji itu ada batasnya. Sementara usaha bisa terus berkembang tanpa batas. Kemudian yang kelima, jaringan adalah harta. Ya, rahasia besar orang Cina adalah jaringan adalah harta, yaitu jaringan relasi. Mereka menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan rekan bisnis. Bahkan jika ada masalah, mereka bisa saling bantu. Bagi mereka, rezeki itu datang lewat orang lain. Jika punya relasi luas, kita bisa dapat informasi peluang bisnis lebih cepat daripada yang kita kira. Dapat harga grosir lebih murah, bahkan bisa bantu modal. Kemudian yang keenam, anak-anak diajarkan mental bisnis sejak dini. Ya, jika kita sering lihat anak orang Cina ikut bantu orang tuanya di toko, jangan heran. Itu bukan karena mereka malas kasih waktu main buat anak, tapi karena mereka ingin anaknya terbiasa kerja keras dan punya jiwa bisnis. Sejak kecil, mereka belajar cara melayani pelanggan, menghitung uang, bahkan cara menyusun barang. Jadi, ketika dewasa, mereka sudah punya mental pembisnis yang kuat. Kemudian yang ketujuh, tidak takut gagal. Ya, banyak orang takut buka usaha karena takut rugi. Tapi orang Cina justru sebaliknya. Mereka berani ambil resiko. Jika rugi, mereka tidak berhenti. Mereka evaluasi, lalu bangkit lagi. Karena bagi mereka, kegagalan itu bagian dari proses menuju sukses. Contoh nyatanya, mari kita lihat contoh sederhana. Ada keluarga Cina yang awalnya hanya jualan mie ayam kecil-kecilan. Usahanya dikelola dengan serius. Hasil keuntungan tidak dihamburkan, tapi untuk ditabung. Beberapa tahun kemudian, mereka buka cabang baru. Anak-anaknya ikut bantu di warung. Lambat laun, usaha itu berkembang jadi rumah makan besar. Kenapa bisa begitu? Karena mereka disiplin, berani ambil resiko, dan memutar uang dengan benar. Kemudian yang kedelapan, prinsip mereka dalam 3 kata. Ya, jika diringkas, prinsip keuangan orang Cina itu ada 3, yaitu nomor 1, hemat, jangan boros, lebih baik hidup sederhana. Nomor 2, investasi, uang harus diputar, jangan didiamkan. Nomor 3, jaringan, begitu relasi yang baik, karena rezeki sering datang lewat orang lain. Ya, teman-teman semua, inilah rahasia orang Cina dalam mengelola uang yang membuat mereka cepat kaya. Mereka bukan lebih pintar dari kita, tapi mereka punya kebiasaan yang konsisten. Jika kita mau belajar, mulailah dari hal kecil, disiplin menabung, hidup sederhana, dan coba jalankan usaha kecil-kecilan. Jangan takut gagal, karena gagal itu bagian dari perjalanan menuju sukses. Sekarang, saya mau tanya ke teman-teman semua. Dari semua prinsip tadi, mana yang paling ingin Anda terapkan dahulu? Menabung, hidup sederhana, atau mulai usaha kecil-kecilan? Coba tulis jawaban Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, share video ini ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kita bisa belajar bareng tentang keuangan dan kehidupan. Ingat, kaya bukan soal nasib, kaya itu soal mindset dan kebiasaan. Mulai sekarang, ubah kebiasaan Anda, maka hidup Anda juga akan ikut berubah. Terima kasih. Salam dari saya, Dasis Pas.